dibagi habis ke Nusa Tenggara Timur. Nah, dan mereka sudah menyetujui mau dibagi gitu. Jadi kita masih menganggap mereka ini main-main membuat kita yang mulia. Jadi tidak mungkin ada mediasi lagi yang mulia. Nah, oleh karena itu maksud saya, Yang Mulia tegaskan saja, karena ini kan berkembang di masyarakat, disaksikan semua media, bahwa apa yang terjadi yang menjadi persoalan hari ini, uangnya sudah habis gitu. Itu kan kita kan belum sampai ke sana. Mungkin pertanyaannya sekarang, Yang Mulia, kalau surat kuasa kan kami ragukan, supaya orang jangan sembarang asal menggugat. Maksudnya, jadi mau lihat surat kuasanya. Kuasanya berapa orang yang memberi kuasa? Kan gitu Pak. Menulis. Ya, jadi kesempatan Pak Sebentar dulu Pak, sebentar. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekaligus pencabutan atas perkara ini. Tunggu dulu Yang Mulia. Enggak, sekalian. Itu mau lihat surat kuasa saya kasih lihat. Ya, jadi sekalian saya mau menyampaikan ini. Mungkin mohon izin membacakan Yang Mulia pencabutan ini. Surat kuasa itu. Sebelum dia mencabut kuasa ini, ya, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan 500 orang dengan anggaran 180 juta, tapi mereka merestui hilangnya uangnya Agus 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Bagaimana? Setuju yang lain? Setuju. Yang perlu persetujuan begitu. Kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa Yang Mulia. Tidak diajukan. Walaupun tidak diajukan, Yang Mulia, kita punya kuasa ini. Gitu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didaftarkan secara ikut. Kalau kuasa ini nggak benar, ya ikut nggak akan terima, majelis nggak akan terima. Soal ditegur majelis, Makanya jangan emosi dong. Kita santai, tapi jangan desak kita. Kita kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Aturan saya duluan majelis. Nah, setahu saya, kalau 500 orang yang memberi kuasa dia, saya pengen tahu mana 500 surat kuasanya. Kalaupun ada pencabutannya 500 orang, ya, mungkin yang cabut cuma 3 orang atau 500. Jangan sampai kalian berhalusinasi seolah-olah mendapat kuasa dari 500 orang, padahal tidak. Nah, itu yang kita pengen dari peradilan yang benar. Karena, sebentar, otik seorang pengacara, itu pengacara itu ya. Bapak, itu aja jangan dibuat pengacara sama-sama kita. Enggak, bukan, kita punya dasar Pak, bahwa kita nggak boleh mendaftar merekayasa sesuatu perkara tidak ada dasar hukumnya. Ya, boleh kami minta pencabutan dipotong? Keberatan Yang Majelis, keberatan Yang Majelis. Sampean pengacara atau penjahat? Kalau pengacara sih dikasih. Bukan kamu yang bilang saya penjahat. Ya, tanya. Adilah, Saya tanya. Kalau nggak usah. Nggak menghargai sama sekali. Bukan urusan dunia kaya dengan dunia ya saya sabar banget. Kamu mau dikit halang-halangi. Kenapa saya dihalang-halangi? Kuasa penggugat hadaplah kepada majelis. Iya, ada yang memimpin. Ya, inilah mari kita berbicara, mari kita tunjukkan, ya, kebesaran majelis. Siapa bilang harus? Yang bilang harus siapa? Ajukan Bang kemarin Bang. Apa kamu menunjukkan? Jadi bukti yang ada ini. Lu pada gimana? Miris memang melihat apa yang terjadi, bermula dari saling melontarkan serangan sampai berujung adu mulut yang berjalan sengit. Berdasarkan informasi, keributan yang terjadi di dalam ruang sidang bermula ketika Farhad Abbas menentang surat kuasa dari pihak kuasa hukum donatur. Mengingat pihak donatur hanya menyerahkan 2 nama, sedangkan selama ini mereka terus berkelakar jika pihaknya menerima kuasa dari 577 orang. Kemudian suasana pun berubah semakin ricuh karena pihak donatur secara tiba-tiba memilih mencabut gugatannya.
Alhasil, emosi pihak Agus Salim pun meledak seketika lantaran merasa telah dipermainkan. Saya sudah melakukan komunikasi dan memberikan surat pengaduan yang nantinya akan kami lengkapi dan akan segera dirapatkan di 9 anggota komisioner. Jadi komisioner ombudsman itu ada 9 orang, dan pihak dari ombudsman mereka ternyata sudah tahu kasus ini, dan bahkan mereka tahu keadaan bagaimana Loli, bagaimana Fadel, bagaimana NM, bagaimana saya, semua mereka sudah tracking. Ada yang bertanya ke saya, apa sih tugas Ombudsman RI? Kok Rasman pergi ke sana gitu? Kemarin ke Komnas HAM sudah saya jelaskan. Komnas HAM itu punya kewenangan. Nah sekarang Ombudsman RI itu kewenangannya adalah satu, ya, supaya masyarakat luas tahu. Pertama, menerima dan memeriksa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Kami menduga penanganan perkara Fadel, Loli ini ada dugaan malpraktek secara administrasi. Nah, ini yang saya berharap kasus Loli ini bisa segera masuk ombudsman ke dalam. Kenapa? Satu, kita mencurigai dari awal Loli ini tidak mendapat perlakuan yang layak, lalu kemudian tentu ada surat menyurat ketika diambil paksa dibawa ke safe house, itu kami minta dilakukan investigasi. Begitu juga ketika dia lari, kenapa dia lari? Safe house itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ombudsman dapat memeriksa itu. Kemudian ada Kementerian PPA di situ yang berperan berkomunikasi dengan saya. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan, malah kita lihat tidak benar, ombudsman bisa masuk. Kemudian unit PPA, Polres, mereka bisa masuk lewat lembaga yang di atasnya. Mereka limpahkan. Kalau unit PPA tadi dikoordinasikan ke saya, unit PPA Polres Jaksel, karena ini adalah Polres PPA Polres Jaksel, maka nanti ombudsman akan menyerahkan ke Ombudsman Jakarta Raya. Lalu kemudian KPAI, mereka akan office to office, institution to institution akan bergerak. Jadi kita berharap lewat kasus ini, kasus Fadel, Loli, NM, saya Rasman akan terbuka mata, dan saya berharap ombudsman segera bertindak. Kemudian setelah dari sini, saya nanti akan atur ke DPR RI, komisi yang menangani anak. Tanya lagi kok, kita datang baik-baik kok. Ini mau ngapain nih bang? Ya. Mau nganterin surat kita. Nganterin surat dan banyak yang tersirat juga yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Karena tanpa menjawab ini. Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM itu UMKM lagi Elsa, Geruduk Elsa. kenapa nggak dikembalikan sama Bu Elsa? Gitu loh. Malah kabur nih, kami nganterin surat nih. Apa-apa, yang penting kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini, ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Dan banyak saksi. Oleh karena itu, nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk mereka tidak bisa menerima meskipun sepucuk surat cinta. Ya, surat cinta nih. Sepucuk surat cinta untuk Ibu Elsa Sharif. Nggak ada alasan untuk kalian tidak terima surat kami. Ya, kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan tadi kami tidak teriak-teriak. Tapi begitu kalian memancing kami untuk bersuara,
maka kami akan suara demi kebenaran. Kami mau benar. Kami datang dari sore baik-baik, mau titip surat. Tindakan Abang bener nggak masuk rumah orang tanpa izin? Bener nggak? Kantor, ini kantor Ya, ya memang apa bedanya, Bu? Kantor dan bukan tempat umum, Bu. Ayo, Bandi. Tempat 1.000 orang datang ke sini. Ya udah, kalau kami salah laporkan. Ya terus ya. Laporkan. Silakan deh ya. Kami bisa hilaf loh kalau begini berulang-ulang. Hebat banget ini, ya sampai masa Bapak polisi juga nggak bisa menengahi yang seperti ini, Pak. Apa alasannya Bapak coba nggak bisa menengahi ini? Siapa? Bapak polisi nggak bisa menengahi. Saya tadi udah tanya bahwa ini udah dilaporkan. Iya. Ya kan udah proses hukum ya. Tanyakan lagi sampai di mana perkembangannya kan begitu. Dia udah mediasi kemarin, Pak, pertemuan, dan dia sudah mengakui 33M. Gitu loh. Kali ada prosesnya lagi, Pak. Nggak ada prosesnya. 33M inilah kami tanyakan. Ya, balikin. Kali di lawyernya kan laporan sama Bu Elsa apa? Loh. Belum di ini. Ayo. Udah kan udah Bapak ada lawyer, dia ada lawyer. Ada lawyer juga silakan kan, aja hubungan sama lawyer gitu ya. Bang Andi ada lawyer juga. UMKM tidak ada uang untuk lawyer, ya. Kami hanya mengadakan kekuatan. Ya, udah orang-orang kecil semua nih, ya teman-teman. Mereka punya uang 1 juta, 2 juta, lalu kemudian ngajak keluarganya. Kalau di iniin kayak ayam. Untuk selanjutnya, selain data yang kami masukkan, kebetulan tadi kami dari Polda juga menyampaikan informasi terkait pemberitahuan aksi. Jadi pihak UMKM akan aksi juga, dan aksi ini akan kami lakukan ya besar-besaran. Kemudian hari ini juga kami mau memberikan somasi kepada Ibu Elsa Sarip dan juga Farhad Abbas serta Bapak Fidi Galenso Sarip terkait kami sertakan dengan surat lapor Wapres dan dengan surat aksi demo. Begitu juga dengan Bapak Sanjay akan membuat LP terbaru sebagaimana tadi sudah dikomunikasikan juga di Polda Metro Jaya. Sehingga kami berharap mudah-mudahan dengan laporan kami yang cukup banyak ini, mudah-mudahan ada itikat baik sebelum, ya sekali lagi sebelum jadwalnya kami aksi demo.